warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Di sini kami dari kelas Farmasi A yang beranggotakan dengan saya sendiri, Jessica Maretania, dan teman-teman saya ada Fuji Astuti Ningrum dan juga Friskila Lorenza. Dengan materi yang akan kami bawakan atau yang akan kami jelaskan di sini yaitu senyawa siklik, heterosiklik, dan juga alisiklik. Senyawa siklik. Senyawa siklik ini merupakan senyawa yang mengandung atom karbon yang tersusun secara struktur lingkar. Rantai karbon tertutup. Contohnya di sini ada siklopropana, siklobutana, ada siklopentana, dan juga sikloheksana. Hidrokarbon siklik mempunyai rumus umum CH2. Tidak mempunyai ikatan rangkap, tetapi memiliki satu cincin. Cincin ini dibentuk oleh gabungan gugus metilana atau min CH2 dan dikenal dengan nama polimetilen atau penamaannya yaitu hidrokarbon monosiklik diberi nama sama dengan hidrokarbon jenuh rantai terbuka, hanya ditambah awalan dengan awalan siklo. Misalnya seperti siklopropana, siklobutena, siklopentana, dan juga sikloheksana. Selanjutnya, jika mengandung gugus fungsinya diberi prioritas utama dengan nomor terendah yaitu 1. Selanjutnya ada senyawa heterosiklik. Senyawa heterosiklik ini merupakan senyawa siklik yang mempunyai satu atau lebih atom selain atom karbon. Misalnya N, O, dan S di dalam cincinnya. Berikut contohnya bisa dilihat. Next. Senyawa heterosiklik ini terdapat senyawa aromatis, misalnya piridin, dan ada yang non-aromatis, misalnya seperti tetrahidrofuron. Berdasarkan bentuk lingkar siklisnya, senyawa heterosiklik ini digolongkan menjadi yang pertama ada senyawa heterosiklik lingkar 3. Jadi contohnya di sini ada senyawa heterosiklik lingkar 3, ada yang jenuh. Next. Dan senyawa heterosiklik tidak jenuh. Lalu selanjutnya ada senyawa heterosiklik lingkar 4. Di sini ada contoh yang jenuh, ada oksten, titane, dan juga asitidin. Di sini bisa dilihat bagaimana senyawa yang tidak jenuh. Selanjutnya yaitu senyawa heterosiklik lingkar 5. Di sini bisa dilihat bagaimana senyawa heterosiklik lingkar 5 jenuh dan juga tidak jenuh. Baik, saya akan melanjutkan. Senyawa heterosiklis lingkar 6, jenuh, contohnya oksosikloheksana, piperidin, tiosikloheksana. Untuk tidak jenuhnya, gamapiran, piridin, tiosikloheksana. Selanjutnya, ada pula senyawa heterosiklis yang mempunyai 2 atom lain selain atom karbon dalam lingkar siklis. Contohnya oksazol, tiazol, imidazol, pirazol, dan adapun senyawa heterosiklis yang mempunyai lingkar siklis lebih dari 1, contohnya indilol dan purin. Selanjutnya, tata nama senyawa heterosiklik. Berbeda dengan senyawa lainnya, penomoran pada cincin heterosiklik ditetapkan berdasarkan perjanjian dan tidak berubah bagaimanapun posisi substituennya. Penomoran beberapa senyawa heterosiklik adalah sebagai berikut: piridin, tiazol, imidazol, quinolin, isoquinolin. Selanjutnya, senyawa heterosiklik yang beranggota 3-10 mengandung 1 atau lebih heteroatom dinamai secara sistematis dengan menggunakan suatu awalan atau akhiran. Untuk menunjukkan sifat heteroatom, contohnya tiasiklobutana mengandung heteroatom sulfur atau S. Berikut adalah tabel tata nama senyawa heterosiklik.
Untuk unsur O, awalannya oksa, S, tia, Se, selena, Te, telura, N, aja, P, fosfa, As, arsa, Sb, stiba, Bi, bisma, Si, sila. Untuk ga, gema, Sn, stana, Pb, plumba, Pb, bora, Hg, merkura. Selanjutnya, senyawa heteroslikik dapat mempunyai 2 atau lebih heteroatom. Jika salah satu heteroatom adalah atom nitrogen dan senyawa mempunyai sistem lingkar 5, maka namanya berakhir dengan azol. Contohnya pirazol dan imidazol. Selanjutnya, sintesis senyawa-senyawa heterosiklik. Sintesa senyawa pirol, furan, tiopen. Sintesis Falkner berguna pada sintesis senyawa heterosiklik dan merupakan metode langsung untuk sintesis senyawa heterosiklik lingkar 5. Senyawa awal umum digunakan senyawa dikarbonil yang direaksikan dengan senyawa amonia, amin primer, hidrogen sulfida, asam klorida. Berikut adalah reaksinya, bisa dilihat sendiri. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Yang kedua, reaksi Vilsemier pembentukan pirol, furan, dan tiopen dilakukan dengan menggunakan suatu gabungan fosfor, oksiklorida, POCl3, dan N,N-dimetilformalmida. 3. Sulfonasi. Pirol, furan, dan tiopen menjalani reaksi sulfonasi dengan kompleks piridin sulfur trioksida CN6H2N dan SO3. Reaksi 4. Nitrasi. Nitrasi senyawa-senyawa heterosiklik dilakukan dengan asetil nitrat. Nitrasi terjadi terutama pada salah satu atom karbon yang dekat dengan heteroatom. 4. Brominasi. 5. Mengalami reaksi reduksi. Sifat karomatikan daripada pirol dapat dihilangkan dengan mereduksinya dengan hidrogen pada temperatur tinggi. Contohnya pirol H2Ni dengan suhu 200-250 derajat menghasilkan pirolidin. Zn dan HCl menghasilkan 3 pirolin. 2. Sintesa piridin. Piridin mempunyai struktur yang serupa dengan benzena, piridin atau piridin. Perbedaan dengan benzena bersifat simetris dan nonpolar, tetapi piridin mengandung satu nitrogen yang bersifat elektronegatif sehingga bersifat polar. 1. Brominasi. Brominasi berlangsung hanya pada temperatur tinggi dalam fase uap dan agaknya berlangsung dengan jalan radikal bebas. Bila terjadi substitusi akan berlangsung pada posisi 3. 2. Reaksi oksidasi seperti benzena, cincin aromatik piridin bertahan terhadap oksidasi, tetapi rantai samping dapat dioksidasi menjadi gugus karboksil. Toluena, reaksinya KMnO4, H2 dan H+ menghasilkan asam benzoat. 3-metilpiridin, reaksinya KMnO4, H2O dan H+ menghasilkan asam 3-piridina karboksilat atau asam nikotinat. 3. Substitusi nukleofilik. Pada cincin piridin, nitrogen dalam piridin menarik rapatan elektron dari bagian lain cincin itu, sehingga piridin juga mengalami substitusi nukleofilik. Substitusi berlangsung paling mudah pada posisi 2, diikuti oleh posisi 4, tetapi tidak pada posisi 3. 2 bromopiridin, reaksinya NH3 menghasilkan 2 aminopiridin. Selanjutnya, pentingnya senyawa heterosiklik pada pengobatan. Lebih dari 50% senyawa organik adalah senyawa heterosiklik. Senyawa heterosiklik memegang peranan penting pada sistem pengobatan dan dalam sistem biologis.
Contoh obat atau produk bahan alam yang mengandung senyawa-senyawa heterosiklik seperti kafein, nikotin, morfin, penisilin, cefalosporin, RNA, dan DNA. 3. Senyawa alisiklik. Senyawa siklik yang mempunyai sifat-sifat seperti senyawa alifatik, senyawa karbon alifatik yang berbentuk rantai tertutup, senyawa karboksil yang hanya mempunyai ikatan tunggal. Contohnya, bisa dilihat. Sekian dari penjelasan kami. Terima kasih.